Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yogi Imron di pertemuan bukti audit. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa sih yang ada terdapat dalam bukti-bukti audit itu. Pertama itu ada pengertian bukti audit, di mana yang kita ketahui bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk membuktikan apakah si informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria tertentu. Memperoleh sejumlah bukti audit yang berkualitas sangatlah penting untuk mencapai tujuan audit. Di sini ada materi kedua, di mana ada 4 keputusan mengenai bukti audit yang dikumpulkan. Yang bisa teman-teman lihat di poin yang saya akan bagikan. Pertama itu ada prosedur audit yang akan dilakukan. Kedua, berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. Yang ketiga, item-item mana yang akan dipilih dari populasi. Yang keempat, kapan melaksanakan prosedur tersebut. Selanjutnya ada prosedur audit. Di sini prosedur audit hanya rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang diperoleh selama audit. Contoh prosedur audit itu apa? Misalnya pemeriksaan jurnal pengeluaran kas, itu termasuk dari contoh prosedur audit. Berikutnya itu ada persuasivitas bukti. Di sini ada 2. Yang pertama itu adalah ketepatan bukti atau appropriateness of evidence. Itu ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitas memenuhi tujuan audit. Dan yang keduanya itu kecukupan bukti atau sufficiency of evidence, yaitu ukuran mutu bukti terutama oleh ukuran sampel yang dipilih auditor. Dari persuasivitas bukti kita memasuki ketepatan bukti. Di sini ketepatan bukti hanya ada 2, yaitu pertama relevansi bukti dan yang kedua adalah reliabilitas bukti. Bukti audit juga ada memiliki 6 karakteristik yang dapat dihandalkan. Yang pertama, independensi penyedia bukti. Yang kedua, efektivitas pengendalian internal klien. Dan yang ketiga, pengetahuan langsung auditor. Yang keempat, kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Yang kelima, tingkat objektivitas. Dan yang keenam adalah ketepatan waktu. Bukti audit juga memiliki beberapa jenis, yang di sini saya membuatnya ada 6. Yang pertama itu ialah rekalkulasi, yang kedua jenis pelaksanaan utang, yang ketiga dia jenis observasi, dan yang keempat adalah pemeriksaan fisik, dan yang kelima konfirmasi, dan yang keenam jenis bukti audit itu adalah inspeksi. Karena kita ketahui di dalam buku auditing 1 ada namanya prosedur analitis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih tujuan prosedur analitis itu. Di sini ada 4. Yang pertama, mengurangi pengajuan audit yang terinci. Yang kedua, memahami industri dan bisnis klien. Dan ketiga, menilai kemampuan entitas untuk terus going concerns. Dan keempat, menunjukkan kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan. Di auditor juga harus mampu memutuskan. Yang pertama di sini ada 4 yang akan diputuskan oleh auditor. Yang pertama adalah prosedur audit yang digunakan. Kedua, berapa ukuran sampel yang tepat. 3, item-item mana dari populasi yang dimasukkan dalam sampel. Dan yang keempat, kapan melaksanakan setiap prosedur. Dokumentasi audit juga memiliki 4 bagian. Yang pertama, dasar bagian perencanaan audit. Dan yang kedua, catatan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian. Yang ketiga, data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Dan yang keempat, data bagi review oleh supervisor dan partner. Kita di penghujung akhir materi yang dibentuk bukti audit. Di sini ada 4 bentuk bukti audit. Yang pertama itu kutipan atau salinan dari dokumen perusahaan. Dan yang kedua itu ada analisis akun-akun tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, informasi yang berhubungan dengan pemahaman atas pengendalian internal. Dan yang keempat, hasil prosedur analitis dari audit tahun sebelumnya. Teman, sampai di sini aja perjumpaan kita hari ini mengenai materi bukti audit, yang dimana saya menjelaskannya secara singkat dan mengambil hanya beberapa kata besarnya. Saya pamit undur diri, Yogi Imron dari AKP 5A. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Selamat siang.